Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Keluaran bab 7 dengan judul perikop Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah, genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikianlah sabda Tuhan. Firaun berkeras tidak mau melepaskan orang Ibrani atau orang Israel keluar dari Mesir. Firaun berkeras untuk memperbudak, menyandera orang Israel di Mesir. Demikian juga sekarang ya. Sekarang bertepatan dengan perang Israel dan Hamas, di mana masih ada 100 lebih sandera tidak bersalah dari orang Israel ya. Bahkan ada orang tua, wanita, anak-anak masih disandera ya. Apa salah mereka ya? Disandera sampai sekarang ya, sudah 6 bulan perang antara Israel dan Hamas, masih disandera, tidak mau dilepaskan oleh Hamas. Zaman dahulu juga sudah terjadi ya, orang Israel itu disandera oleh Firaun, tidak mau dilepas, sampai Tuhan harus turun tangan, bahkan harus memberikan banyak tulah ya. Ini tulah yang pertama, yaitu air menjadi darah ya. Nanti ada banyak tulah ya, sampai yang ke-10. Ini tulah yang pertama ya. Jadi begitu kerasnya hati Firaun ya, tidak mau melepaskan ya. Bahkan dengan melihat sebuah tulah yang sangat dahsyat ini masih juga gak percaya. Karena apa? Karena dia mengira bahwa ahli Mesir juga bisa membuat merah sungai Nil dengan mantra mereka ya. Jadi dipikir itu biasa saja ya. Nah makanya sampai 10 nanti ya. Sampai 10 nanti anaknya
Firaun mati. Ya, kita saksikan saja nanti ya. Tulah-tulah berikutnya ya masih disepelekan oleh Firaun. Pertama ini sudah dahsyat ya. Nah, bayangkan air itu menjadi darah ya, jadi Harun ini memukul tongkat ini ke air ini di depan istananya, terus menjadi merah ya, meluas ya, menjadi darah ini. Bahkan air yang dikatakan Firaun akan menyucikan, memurnikan air darah itu, ternyata air di kendi ini juga menjadi darah juga. Lihat ini merah kan, jadi merah ya. Lalu Firaun tetap ndablek ya, tetap keras kepala, lalu masuk ke kamar ya, masuk ke dalam. Tidak peduli, saya tidak mau. Bahkan Firaun juga tidak peduli bahwa rakyat Mesir harus menggali-gali di sekitar Sungai Nil untuk mencari air untuk diminum ya. Sampai 7 hari ya berlalu. Ini pemimpin, ciri-ciri pemimpin yang gak peduli ya, tetap bersikeras dengan kekerasan hatinya ya, tidak rendah hati. Inilah pemimpin yang mesti ditinggalkan ya, jangan diikuti pemimpin seperti ini ya. Seperti Putin juga itu, sudah Rusia luas sekali masih mau mencaplok Ukraina. Pemimpin yang serakah, yang keras hati ya. Seperti itu ya, yang sombong, serakah, itu yang harus ditinggalkan ya. Kalau tidak nanti Tuhan memberikan tulah-tulah yang lain, sampai akhirnya nanti tulah yang pamungkas itu ya, kematian ya. Siapa yang mau mengalami kematian ya. Jadi sebelum mengalami banyak kebinasaan, bencana, segeralah mengakui, bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan bertobat supaya Tuhan tidak jadi melaksanakan tulah-tulah lainnya. Jadi kita ikuti lagi nanti tulah yang kedua ada di perikop berikutnya. Jadi pastikan Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.